Tadi kalian sudah mencoba mengeksekusi program dengan menggunakan switch case. Nah, kondisi switch case adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan beberapa nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan nilai yang benar atau true, maka blok kode program akan dieksekusi atau dijalankan. Nah, kondisi switch case ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, perintah switch ya. Perintah switch ini memuat variabel yang akan kita periksa. Yang kedua adalah perintah case, di mana nanti masing-masing case ini akan kita periksa. Sebelumnya, biar kita lebih paham lagi, kita akan buat flowchart-nya. Nah, pertama flowchart itu kita mulai dengan start ya, masih ingat bentuknya mirip-mirip ellipse. Kemudian di sini ada switch expression, Nah, switch expression ini mengandung variabel yang akan kita cek. Lalu setelah itu kita akan mengcek case-nya satu persatu di sini. Singkat saja case 1 ya. Kalau case 1 ini emang yang kita inginkan, maka dia akan bernilai true. Nah, kalau dia true, maka eksekusi programnya. Misalnya programnya itu statement 1. Oke, jalankan programnya ya. Tapi kalau dia masih belum sesuai, belum yang kita inginkan, maka dia masih bernilai false dan akan mencari case selanjutnya. Misalnya case 2. Kalau case 2 ini ternyata sudah betul, sudah true, maka jalankan program atau statement kedua. Terus sampai ke bawah, dilanjutkan terus sampai dia mencari yang mendapatkan yang dicari ya. Nah, misalnya sampai case ke N ya. Case ke N, kalau case ke N-nya ini sudah true, ini tadi false. Maka jalankan statement ke N juga. Oke. Lalu terakhir itu ditutup dengan, kalau kalian ingat tadi default ya, default. Oke, baru nanti terakhir kita and dengan ellipse seperti ini ya tadi. Nah, di sini dalam suatu perintah switch case, setiap case-nya ini, case itu kan kasus ya, dia ini seperti label gitu ya, label sederhana, di mana label ini menentukan sebuah titik dalam program ya. Mana nih program yang mau kita eksekusi. Nah, nanti kalau sudah dieksekusi kita lanjut lagi. Pernyataan switch ini akan memilih case yang mana nih atau label yang mana yang akan dieksekusi dan dilanjutkan kembali. Sampai nanti setelah selesai dieksekusi itu dia mencapai yang namanya break ya. Break ini memiliki aturan penting dalam struktur switch. Kalau kita menghapus si breaknya, eksekusi program akan dilanjutkan ke case yang berikutnya dan sampai ke case yang tersisa sampai akhir gitu ya. Sampai akhir si switch ini akan selesai mengeksekusi gitu. Nah, untuk mengakhiri si case ini ya tadi, jadi mengakhirinya itu setiap case-nya itu diakhiri dengan break. Nah, tapi nanti akan ada yang namanya itu di sini default nih ya, default. Akan ada yang namanya default. Kenapa kita menggunakan default di sini? Karena kalau kalian ingat tadi yang sudah kalian running ya, sudah kalian eksekusi programnya itu kalian sudah mengakhiri dengan tanda exit 0, exit 0. Nah, itu artinya kan terminate ya, berhenti. Maka nanti akan diakhiri dengan yang namanya default lalu
selesai ya, yang dicari ini sudah dapat ya, udah cocok gitu. Dan di sini ada lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu variabel di dalam switch ini harus bertipe integer ataupun karakter seperti itu. Oke, itu dia tentang alur kerja dari switch. Kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya di dalam slide yang sudah disiapkan.